slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Marc Marquez beri kejelasan alasan kepindahannya dari Honda ke Ducati. Marc Marquez memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Honda dan memilih pindah ke Ducati pada tahun 2023 kemarin. Keputusan ini menimbulkan banyak perbincangan di kalangan penggemar MotoGP. Namun keputusan ini rupanya sudah diambil oleh Marquez, dengan berbagai pertimbangan yang matang sebelumnya, serta sudah berdiskusi dengan pihak Honda. Dalam sebuah wawancara, Marc Marquez mengakui bahwa itu adalah keputusan yang sangat sulit dan sebuah tanggung jawab yang sangat besar, ungkapnya. Marquez mengungkapkan bahwa bukan faktor uang yang membuatnya sulit. Marquez mengakui bahwa uang memang penting dan Honda memberinya angka yang tinggi, tapi bukan itu yang membuatnya berat mengambil keputusan pindah. Menurutnya hubungan dengan tim yang lebih menjadi pertimbangannya, mengingat mereka yang sudah mendukung karirnya selama bertahun-tahun. Uang juga memang selalu penting, tetapi yang paling sulit adalah hubungan. Saya harus setia dengan orang-orang yang telah memberikan karir saya, ungkapnya. Marquez pun lantas melakukan diskusi terlebih dulu dengan Honda serta Red Bull dan Repsol yang menjadi sponsornya. Setelah melakukan berbagai perbincangan akhirnya, disitulah Marquez akhirnya mantap mengambil keputusan besar sebagai usaha untuk mengubah karirnya. Namun sebelum mengambil keputusan, saya berbicara dengan Honda, Red Bull, Repsol. Mereka memberi saya nasihat, 80% adalah, Anda di sini untuk bersaing, untuk melakukan yang terbaik, terkadang dalam hidup Anda perlu mengambil keputusan, jika mekanik dari Honda adalah teman Anda, mereka akan tetap menjadi teman Anda. Kami makan malam bersama di Barcelona. Kami tidak berbicara tentang motor, kami berbicara tentang kehidupan. Makan malam sebagai teman. Setelah mendengarkan semua orang, mereka meyakinkan saya. Mereka berkata, Anda mengurus mekanik Anda, keluarga Anda, sponsor Anda, tetapi ini adalah karir Anda, ini akan berlangsung selama 15 atau 20 tahun, Anda harus melakukan yang terbaik. Saya ingin tetap berada di tim yang sama dengan orang-orang yang sama karena itu adalah target saya. Namun saya harus menemukan yang terbaik untuk tampil dengan cara terbaik. Itu adalah keputusan saya untuk melanjutkan karir. Karena saya tidak menikmatinya, saya akan berhenti, itu saja, ungkap Marquez. Semenjak keputusannya pindah yang diambil Marquez itu tepat, ia kembali kompetitif dan menikmati balapan. Bahkan, Marquez bahkan tampil mendominasi dan memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Serta bisa mendapatkan hasil maksimal pada 4 balapan terakhir di sprint race maupun GP. Akankah Marquez bisa terus tampil impresif dan bisa meningkatkan performanya yang lebih baik lagi? Satu hal yang pasti, musim MotoGP masih panjang, dunia MotoGP akan dikejutkan oleh keseruan-keseruan lainnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia, pembalap asal Ducati, mendapatkan sebuah tamparan tak terduga pada MotoGP 2025 melalui Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez. Persaingan di MotoGP 2025 semakin tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya tim pabrikan Ducati lantaran memiliki line-up mengerikan dalam diri Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sejak bergabungnya dengan Ducati, Marc Marquez telah menorehkan hasil positif, yang sudah berhasil sejak 4 balapan pertama MotoGP 2025 terakhir. Pembalap asal Spanyol itu seolah tak bisa terbendung dengan melaju di atas Ducati Desmosedici EP24, dengan mengukir 7 kemenangan pada sprint dan GP pada musim ini. Tetapi satu-satunya kegagalan yang dialami Marquez terjadi pada EP Americas di mana saat dia mengalami crash ketika sedang memimpin jalannya lomba pada sesi balapan utama. Torehan hasil yang ditunjukkan oleh Marc Marquez, selaku pembalap yang pernah meraih 8 gelar juara dunia tersebut, sangat berbanding terbalik jika dibandingkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Sebagai murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut, Bagnaia masih kesulitan untuk menemukan ritme terbaiknya pada musim 2025 ini. Francesco Bagnaia selalu kalah dengan rekan timnya, Marquez, pada setiap balapan musim ini.
Satu-satunya kemenangan yang bisa didapatkan Bagnaia atas Marquez didapat pada EP Americas, yang sempat membuat Marquez mengalami crash, di mana seri tersebut belum mampu menghadirkan pembuktian yang kuat untuk dirinya. Francesco Bagnaia kian disorot tajam lantaran dia juga beberapa kali kewalahan bersaing dengan adik Marc Marquez, Alex Marquez. Pembalap yang bergabung dengan Gresini Racing juga tampil cukup konsisten di awal musim ini walau menggunakan motor Ducati versi tahun lalu. Dalam 3 balapan hingga sesi Spring EP Americas, Alex Marquez selalu mampu finish di depan Bagnaia. Dengan adanya ini, mantan pembalap, Jorge Martinez Aspar, menyoroti apa yang terjadi pada tim Ducati tentang Marquez dan Francesco Bagnaia. Pembalap asal Spanyol yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai Ducati benar-benar menjadi tim yang sulit dikalahkan berkat Bagnaia dan Marquez. Aspar mengungkapkan jika seandainya ia menjadi manajer Ducati ia bisa tenang pada setiap musimnya dengan adanya Marquez dan Bagnaia. Saya ingin sekali berada di posisi Tardozzi dan Gigi, memiliki 2 rider hebat seperti Marquez dan Bagnaia, ucap Aspar, dilansir bolasport.com. Menurutnya, adanya performa motor Ducati jelas membawa pengaruh besar tak hanya bagi rider pabrikan saja tapi juga tim lainnya seperti Alex Marquez di Gresini Racing. Aspar mengungkapkan, dengan semakin kompetitifnya tim Ducati, membuat performa Marquez bersaudara menjadi meningkat tajam. Saya pikir Marquez dan adiknya selangkah lebih maju dari rider lainnya pada saat ini, ucap Aspar. Kita mungkin melihat Marc Marquez yang paling lengkap sepanjang karirnya, imbuhnya. Dengan meningkatnya performa Marquez dan adiknya, Alex Marquez sebagai sebuah tamparan keras terhadap rekan setimnya, Bagnaia. Aspar juga tak segan memberikan ungkapan dukungan kepada Bagnaia. Menurutnya ia yakin Bagnaia masih bisa bangkit pada musim ini, ucapnya. Saya pikir, Bagnaia mendapatkan tamparan yang terduga di wajahnya. Tetapi dia adalah pembalap yang hebat, dan saya yakin dia akan kembali tampil baik, ungkap Aspar. Dengan sisa musim yang masih panjang, balapan MotoGP 2025 dipastikan akan semakin seru. Apakah Marquez akan terus dominan? Ataukah Bagnaia mampu bangkit dan membalikkan keadaan? Satu hal yang pasti, dunia MotoGP kembali akan diramaikan oleh drama dan kisah menarik yang melibatkan rekan setim tersebut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda tak senang lihat Marc Marquez juara di MotoGP Qatar 2025, itu strategi kami dulu. Balapan keempat MotoGP 2025 di sirkuit Lusail, Qatar, menyuguhkan drama dan kejutan, terutama bagi para penggemar Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses merebut kemenangan perdananya musim ini lewat strategi yang brilian. Namun di balik kemenangan gemilang tersebut, muncul komentar pedas dari bos Honda yang merasa kesal karena Marquez dianggap menggunakan strategi yang sama seperti saat ia masih membela tim asal Jepang tersebut. Marc Marquez, yang kini berseragam Ducati setelah hengkang dari Repsol Honda pada akhir 2023, tampil luar biasa pada balapan yang digelar Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sempat terlihat kesulitan di awal, Marquez membuktikan bahwa semua itu adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja menahan diri, menjaga kondisi ban, dan baru benar-benar tancap gas di 5 lap terakhir. Strategi itu berhasil dengan cemerlang dan membawanya ke podium tertinggi. Di akhir balapan, Marquez mampu menyalip rival-rival tangguh seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Persaingan sengit pun tak terelakkan, namun pengalaman dan perhitungan Marquez membuatnya unggul. Meski Vinales sempat finish di posisi kedua, penalti yang diterimanya membuat posisi tersebut diberikan kepada Bagnaia, sementara Morbidelli melengkapi podium di posisi ketiga. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Marquez karena sirkuit Lusail sebelumnya dianggap sebagai lintasan yang kurang cocok dengan gaya balapnya. Namun, ekspektasi publik dijawab dengan performa brilian. Dalam wawancaranya usai balapan, Marquez menyebut kemenangan ini sangat penting, baik secara mental maupun dalam perburuan gelar. Ini akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama di sirkuit seperti ini, di mana para pesaing saya memperkirakan saya akan kesulitan, kata Marquez, dikutip dari Speedweek. Bagnaia sangat cepat, tapi saya mampu meningkat.
Sangat penting juga untuk merebut kembali pimpinan klasemen kejuaraan dunia. Menurut Marquez, kunci dari keberhasilannya adalah menjaga ritme dan tidak tergesa-gesa di awal balapan. Ia menyebut ini sebagai strategi yang sudah dipikirkannya sejak latihan bebas. Kami tahu ban akan menentukan hasil. Jadi saya memilih untuk tetap tenang di awal dan baru menyerang di akhir. Ternyata itu keputusan yang tepat. Namun, kemenangan Marquez tersebut rupanya tak membuat semua pihak senang. Salah satunya adalah bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, yang justru memberikan komentar sinis. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, Puig menyatakan bahwa strategi yang digunakan Marquez di Qatar adalah taktik yang dulu sering mereka gunakan saat Marquez masih di Honda. Dia, Marquez, memenangkan balapan dengan strategi yang sama seperti yang kami susun bersama bertahun-tahun di Honda. Strategi menahan di awal, baru menyerang di akhir, itu bukan hal baru. Kami sudah melakukan itu sejak 2013, ujar Puig. Ironisnya, dulu saat kami menyarankan itu, dia sering menolak dan lebih memilih tampil agresif sejak awal. Lebih lanjut, Alberto Puig mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa melihat Marquez sukses besar bersama Ducati, sementara Honda masih berjuang bangkit. Ia menilai Marquez kini memetik hasil dari pengalaman dan strategi yang dibentuk bersama Honda selama 1 dekade. Jujur saja, ini menyakitkan. Kami melihatnya menang dengan pendekatan yang kami bangun bersama selama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia melakukannya untuk tim lain. Itu seperti melihat karya kita diambil alih, tegasnya. Setelah awal musim yang sedikit tersendat, Marquez kini perlahan-lahan menunjukkan kualitas sejatinya. Kemenangan di Qatar membuatnya kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025, melewati Bagnaia dengan selisih tipis. Konsistensinya dalam beberapa balapan terakhir membuat publik mulai percaya bahwa Marquez masih menjadi salah satu kandidat utama juara dunia. Di sisi lain, adaptasinya dengan Ducati terlihat semakin matang. Meski sempat diragukan karena gaya balapnya yang agresif dianggap kurang cocok dengan karakter Desmosedici, Marquez justru membuktikan sebaliknya. Ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat, memanfaatkan kekuatan motor, sekaligus membawa pendekatan taktis yang baru. Saya merasa nyaman dengan tim ini. Mereka mendengarkan saya dan kami bekerja sangat keras. Setiap detail diperhatikan. Saya tidak bisa meminta yang lebih, ungkap Marquez dalam wawancara terpisah. Sementara itu, Repsol Honda masih belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. Dengan belum adanya kemenangan di 4 seri awal, dan para pembalapnya seperti Joan Mir serta Luca Marini kesulitan bersaing di barisan depan, tekanan terhadap manajemen tim kian meningkat. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan arah pengembangan motor RC213V. Komentar pedas dari Alberto Puig juga mencerminkan kekecewaan mendalam atas kondisi tim saat ini. Ketika ditanya apakah Honda menyesal telah melepas Marquez, Watanabe menjawab diplomatis. Kami tidak menyesal. Tapi tentu saja, kami ingin membuktikan bahwa Honda bisa menang tanpa Mark. Itu belum terjadi. Tapi kami masih percaya pada proses, ujarnya. Kemenangan Marc Marquez di Qatar tak hanya menjadi kebangkitan bagi sang baby alien, tetapi juga menyulut api rivalitas yang lebih besar antara dirinya dan mantan timnya. Sementara Marquez melesat bersama Ducati, Honda masih mencari jalan untuk kembali ke papan atas. Dengan sisa musim yang masih panjang, balapan MotoGP 2025 dipastikan akan semakin seru. Apakah Marquez akan terus dominan? Ataukah Honda mampu bangkit dan membalikkan keadaan? Satu hal yang pasti, dunia MotoGP kembali diramaikan oleh drama dan kisah menarik yang melibatkan sang legenda hidup dan tim yang pernah membesarkannya.